Jadi isunya memang, nah kecolongannya kan gini. Kita berpikir idealnya kan, oh ini orang dekat, teman, baik, saudara, keluarga. Harusnya. Oh iya, situ sih. Kan nggak mungkin. Nah itulah, di situ celahnya. Kan nggak mungkin. Nah, Kita nggak berjaga-jaga ya. kita di situ naif. Bahwa yang namanya teman dekat, tetangga, keluarga, namanya makhluk. Kalau mereka mungkin lagi error, lagi punya hati yang tidak baik dan sebagainya, ya selesai. Oke, ya pernah berharap sama manusia ya. Never. Nanti bahas gitu kan, harusnya itu saudara gue lo, masa sampai Iya. itu temen deket gue lo, masa itu Nggak habis pikir gitu. Sering ya, sering gitu ya. Iya kan, Sering ngalamin nggak? Iya, sering ngalamin. Ngalamin nggak? Deal. Deal kan? Deal. Masa kita udah hampir gocap nggak ngerti-ngerti gitu. Iya kan? Bahas umur lagi. Iya dong. Iya. Iya kalau yang 20-30 mungkin masih idealis, masih Best friend, bestie. Nanti udah dekat-dekat 40-50, wah jelas itu. Jadi kita sama teman dekat mesti ngapain? Ya pada akhirnya manusia sama siapapun lah. Kita nggak bicara keluarga, tetangga, cara saja, tapi sama semua manusia. Tapi yang bisa Nabok ya? bisa menyentuh kita itu kan orang dekat. Kalau jauh-jauh kan nggak mungkin. Nusuk gitu ya. Ya, jadi ya sama orang dekat ekstra karena jangkauannya tercapai. Nah, ya kan kalau yang gitu ya? orang jauh nggak tercapai. Karena kita lihat adalah orang dekat itu kan yang bisa harusnya, iya, bukan bisa, iya. harusnya kan yang bisa menyelamatkan peduli kita, nggak bicarain kita. Dulu tuh saya sering baper loh. Kalau contoh, ini kan orang yang gue sayang, ini kan orang yang gue hormati, kok dia ngomongin gue gitu, kan baper kan, akhirnya kan kayaknya wasting time untuk beremosi negatif gitu kan. Sekarang kalau contoh, bahkan orang yang saya hormati ngomongin saya, that's pretty. saya pernah baru kemarin, jadi otoritas saya, orang-orang dalam keluarga saya lagi ngomongin saya, mereka by phone sampai ngomong gini, lu jaraknya jauh nggak dari lu? Ada 10 meter jarak dari saya gitu kan, saya kan dengerin gitu. Ya sudah, nggak ada hard feeling juga. Oh, mereka komunikasi tentang saya, mencoba menyembunyikan dengan cara yang tidak tepat. Saya tahu, tapi saya nggak mau dengar, coach. Saya naik. Lebih baik nggak denger sih. Iya, karena nanti hatinya terganggu. Iya, dan walaupun saya tahu ya, tapi tetap saya tidak mau terganggu, tidak mau terusik. Kalau dulu, coach, bisa kesel. Menarik. Kesel sekali. Kayaknya nggak pantas. Oh iya dong, kan? betul dong. Perlakuan itu diberikan buat saya. Kemana-mana gitu kan. Kalau sekarang, human. Siapapun dia, human kok. Jadi kalau kita yang masih menganggap teman dekat, sahabat dekat, atau orang terdekat kita adalah orang-orang yang membuat kita secure, aman, dan tentram, dia masih tinggal di dunia bobo and rongrong ya. Iya. Apa tuh bobo and rongrong? Dunia fantasi. Oh, fantasi yang mana? Zaman kita lah. Apa itu ya? Ada bobo and rongrong. Masih sering ke Dufan dia. Iya. Kalau yang jujur apa adanya, yang realita gitu ya. Iya. Pokoknya gini loh, kalau orang bisa menang dengan orang dekat, dia kemenang sama orang. So, kemenangan kita tuh menghadapi orang dekat. Tua. Sabar sama orang tua nggak gampang ya? Kok kayak berasap sih? Lalu sabar sama istri, sama anak, sih, sama ya. anak. Kayak kita lebih gampang sabar sama supir kita kali ya, sama daripada sama orang dekat ya. Lalu sabar sama orang yang kita nggak kenal gitu kan. Tapi kalau sabar sama karyawan sendiri, atasan sendiri,
ya. Karena terlibat emosi. Kasih ngomong apa? Nggak nyangka ya. Masa sih? Biasanya kalau anak-anak muda kan dibuat klimaksnya kan ngebut ya kan, minum gitu kan, kayak film-film, mereka meniru film gitu ya. Masih muda. Ya kalau yang sudah uzur Ke gunung minum kopi. ya sudahlah. That's life ya. Paling iya gitu kan. Ke gunung minum kopi, nggak ke gunung lah coach. Jauh coach. Karena Waktu di rumah. Iya langsung aja. Nonton aja nonton. Jadi kalau ada kejadian cuma gini. Oh. Itu jangan baper lah ya. Iya. Jadi buat yang nonton nih, khususnya kalau sama yang muda-mudi, ya kan. Iya, betul. Tapi nggak harus, yang muda-mudi juga banyak yang dewasa loh coach. Kadang-kadang yang baperan tuh yang tua-tua loh. Sampai mungkin bukan cuman ribut kata, mau ribut beneran fisik gitu. Di kantor saya, parkir, mobil saya, baru saya cat keluar, dicoret orang dalam. Nggak tahu sama siapa. Oh. Di rumah saya, ya kan. Adalah tetangga-tetangga. Saya selalu pengertian. Mereka kalau mau parkir kan kebetulan mereka itu kan ada perkumpulan setiap minggu ramai gitu. Izinkan aja sampai parkir lewat batas, saya pun tidak ada masalah. Tiba-tiba mobil saya baret. Karena memang that's reality. Jadi kalau buat teman-teman yang denger nih, jangan baper. Akhirnya waktu kita habis buat baperan loh. Kondisi lagi begini ya, udah nggak zaman nih baper-baperan. Iya, jadi akhirnya gini gitu. loh, dikala kita harusnya fokus, dikala kita harusnya mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, waktunya, tenaganya, emosinya habis. Terdistract gitu kan, akhirnya yang harus kita kerjakan nggak dikerjakan, membahas yang nggak perlu. Iya kan, Coach? So, berjaga-jaga terus ya. Berjaga-jaga arti kata, ya tetap namanya manusia, jangan pernah kita ngerasa bahwa, oh ini my bestie. Ini ring 1. Ring 1 gue nih ya. Ring 2. Pasti aman. Ring 1 gue pasti aman. Gue ngomong apa adanya sama mereka pun gak bakal keluar deh. Ring 3. Ringtone. Ya. Udahlah. Udah ngomong ring 1, ring 2, ring 3, ntar kita ketemu di atas ring. Iya. Sudahlah. Karena itu tidak pernah akan tiba. Yes. Orang yang seperti yang kita harapkan. Tapi ada nggak sih orang-orang yang sebenarnya emang bisa jaga kita sama kita? Sedikit. Tapi ada nggak? Tapi sangat sedikit. Tapi zaman ini semakin langka. Tapi ada. Orang bijak tuh barang langka. Kategori bijak tuh kayak? Orang bijak tuh orang yang dia tahu bagaimana membawa diri, perlakukan orang dengan tepat. Itu dikit sekali. Dia tahu bagaimana memperlakukan orang dan dia tahu bagaimana berperilaku. Betul. Itu udah jarang banget. Jarang lah. Sudahlah. Ya kalau ngomong sekarang kata sudahlah itu tuh menjadi favorit saya. Sudahlah. Karena kan ada orang mau debat ya. Sudahlah. Kan temanya Bos Andi, let go to go. Emang ya sih bahasa itu yang keluar. Udahlah. Kadang-kadang mau membela diri lah. Orang-orang itu kan suka kan ya menyalahkan keadaan, membela diri. Kadang-kadang banyak lah yang mereka coba marah. Ya, saya hanya bisa jawab dengan satu kata. Sudahlah. Itu kata ampuh saya tuh. Gak usah muter-muter lah. Udahlah. Tapi nggak gampang loh. Hal yang begitu. Hah? Ya, akhirnya melepaskan itu, let go itu. Memang ya 2024 itu salah satu kemampuan yang kita harus miliki adalah let go. Itu ya yang kalau nggak let go nih, kita nih bawa-bawa mulu. Akhirnya memori kita habis buat hal-hal tidak penting, tidak berguna, hal-hal menekan, menjatuhkan, tapi tidak bisa lagi diisi dengan hal-hal yang membangun gitu loh. Makanya kata sudahlah itu
Ini magic word buat saya nih tahun-tahun ini. Itu boleh dipakai juga kan? Ini boleh saya pakai juga deh. Enjoy It is a aja. reality. We Jangan- can do nothing kok. Jangan malah di ditempelin bahwa nggak bisa, Diproses. kan harusnya gitu. Bisa Karena kita let go lah. lebih baik fokus sama yang seharusnya kita fokusin. Iya, sudahlah. Termasuk yang minggu dulu kita bahas tentang apa data hilang. Ya sudahlah gitu ya. Sudahlah. Ini kenapa pemerintah begini ya? Ini gitu ya. Ini kenapa nih begini ya? Ya sudahlah. Kita fokus aja sama yang seharusnya kita kerjakan. Sudahlah. Dan tarik nafas. Sudahlah. Kita lebih tenang ya. Iya, kalau nggak bisa. Ini ngomong-ngomong fokusnya sama yang harus kita kerjakan. Nah, bukan intermezzo ya. Di pembukaannya menarik buat saya bahwa memang kita harus aware, sadar banget bukan orang yang jauh sama kita bisa nyakiti kita. Orang yang terdekat sama kita bisa nyakiti kita lebih jauh. Sangat dalam. Sangat dalam bahkan. Semakin dekat, semakin dalam. Semakin dalam. Karena kita nggak nyangka dan kita nggak apa ya, nggak. Karena kita terjangkau oleh dia. Ya iya, nggak nyangka aja. Jadi kan manusia itu kan kalau yang mentalitasnya sakit, itu kan kayak anggrek berduri ya. Jadi pada saat semakin dekat durinya zlep. Semakin dekat lagi, zlep lagi. Ini yang seru sebenarnya lagi nih. Tambah dekat lagi, Jelep lagi. Jelep lagi. Nah, kira-kira waktu dijelep itu, Tahan jadi nggak ya? semakin dekat potensi jelepnya Oh enggak. semakin dalam. Saya udah punya baju besi. Malah coach. Yang bikin you pusing siapa? Yes. Iya kan? Iya. Ring satu keluarga Ring satu, kan? iya. Orang tua istri anak kan? Loh, pusing itu sih buat saya mungkin ya pusing ya normal lah ya, namanya hubungan lah ya. Mas selama dia masih bisa sama kita buat saya. Tapi yang tadi itu memang orang yang bisa menyakiti kita dengan sangat Orang itu orang dekat. dekat. Semakin Ya. dekat, Semakin dia bisa semakin bahaya. semakin dalam. Semakin dalam. Itu betul. Semakin jauh, Oke, bilang apa dibilangnya? Kalau dekat bau, jauh wangi. iya. Gitu kan? Itu enggak juga kalau memang ada orang-orang loh, memang ya kalau deket dia tuh seneng, ada. Ada juga, tapi minor banget. Lagi loh kadang. Jadi orang yang apa adanya juga nggak enak loh. Kalau nggak bijak. Oke, ada satu patah ngatakan gini. Sebelum itu seperti yang tadi saya mau ngomong, saya pakai dulu ya. Kita ada waktu untuk ngomong. Ada yang ngomong, kalau jauh itu wangi, kalau dekat tuh bau. Terus kalau tadi, ini adalah kalau sama orang terdekat, kita lebih gampang disakiti deh. Kecuali fokus hidup kita memberi. Nah, pada akhirnya kan kalau memberi kan ya sudah kan kita nggak ada ekspektasi kan. Kita menuntut. Punya mentality yang nggak gampang, bos. Hah? Kita sih ngomong gampang. Ya sih. Sampai levelnya bos Andi ini kan butuh perjuangan, butuh proses berapa Enggak lah, lama. saya juga masih sedang berproses. Ya. Sama. Loh iya kan? Kalau nggak keluar kata sudahlah. Sudahlah, jangan berdebat lagi lah. Sudahlah, jangan dipikir lagi lah. Sudahlah. Loh. Punya mental yang begitu kan kita harus Ya, waktu sih ya. dewasa. Waktu sih ya. Pada akhirnya banyak hal nggak bisa dimengerti dengan dibaca doang, didengar doang nggak bisa. Dialami. Jadi kalau kita menjadi pemberi akan lebih memudahkan kita. Kali beri juga bijak ya. Ya, memberi dengan penguasaan diri yang baik tentunya. Karena semua dikasih juga. Ya, memberi dengan bijak lah ya. Jadi memberikan perhatian, tidak menuntut dan memaksakan. Beri penguatan, bukan menuntut. Memberi pengertian, bukan menuntut pengertian. Memberi maaf, bukan menuntut. Tapi memang nggak gampang, karena butuh kesabaran yang Wow.
kan dari dulu ngomong gitu kan. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita nggak punya. Kalau kita nggak punya pengampunan, kita nggak bisa ngasih ampun. Kita kalau nggak diampuni gimana mengampuni? Nah, kan? Kalau kita tidak punya rasa bahagia, bagaimana membuat orang lain bahagia? Kalau kita tidak bisa, itu kadang gitu kan. Itu yang ini berarti udah ngomong spiritual. Kalau dalam ini udah ngomong spiritual sebenarnya. Oh gitu ya? Buat saya gitu. Nggak ada lagi soalnya. Kita hanya bisa menjadi orang yang bisa mengampuni tanpa kita pengampunan. Kita bisa menjadi orang yang memberi perhatian tapi tidak mengharapkan perhatian. Kita bisa memberikan apa namanya kebahagiaan walaupun tidak mengharapkan orang memberi saya kebahagiaan. Kan levelnya spiritual, bos. Orang Tapi zaman-zaman begini ya, hanya orang-orang spiritual yang bertahan ya. Iya kan? karena dekat. Bukan. Kenapa orang-orang spiritual yang bertahan? Karena memang tekanannya gede. Tekanan-tekanan ini akan menseleksi kan Oh iya. orang-orang yang hatinya itu tidak bisa mengampuni, memberi dan tidak bisa let go. Dia akan tersingkir loh. Karena orang-orang yang tidak ada spiritual yang baik, itu kan dia bersandarnya sama kondisi. Kondisinya dia, kondisi keuangan dia, kondisi keluarga dia, bersandar sama orang-orang terdekat dia. Yang which is itu enggak. Yang disandarin aja butuh pesandaran. Iya, itu ya bahaya sebenarnya. Sandarannya nggak kokoh. Nggak kokoh, nggak kuat. Tapi kalau Situasi berubah-ubah. iya. Orang berubah-ubah. Kondisi berubah ya. Gimana dia bersandar sama itu? Bersandar sampai berubah-ubah. Iya. Akhirnya dia juga berubah-ubah juga. Gitu Jadi kan? kalau orang yang berubah-berubah artinya Bersandar sama bukan hal-hal yang ada berubah-berubah gitu ya. Teorinya gitu aja ya. Gampangnya gitu. Kalau orang itu berubah-berubah artinya sandarannya gampang berubah juga. hal-hal yang Gampang berubah. sangat labil. Iya. Kalau orang spiritual kan emang bergantungnya sama yang Tidak berubah-berubah. pakem, yang ada pakem ya. Iya sih. Ya yang tidak berkondisi. Tapi memang loh hari-hari ini ya battlefield kita terhadap pikiran tuh nggak mudah loh. Kalau kita nggak hati-hati ya kan tiba-tiba merenungkan sesuatu yang menekan diri kita. Kadang-kadang bisa loh ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak nyaman, teringat ya kan lalu kita merenungkan itu langsung kita kolaps loh. Dan banyak sekali kesempatan ya untuk kita melakukan hal itu kalau kita nggak berhati-hati. Tiap berita satu hal yang tidak nyaman, tidak baik, tiba-tiba teringat, bisa tidur, teringat, ya kan nggak mood gitu kan ya. Teringat, kesel sepanjang hari. Hari-hari ini nggak mudah loh. Bener gak sih coach? Ngalamin gak sih coach? Kalau nggak hati-hati tiba-tiba terpikirkan sesuatu kayak tenggelam, langsung kayak kita ditarik memikirkan itu. Nah itu dia. Terus. Karena buat saya adalah kalau itu juga saya lagi belajar ilmunya. Ilmu sakti enggak. Saya lagi belajar mindfulness. Tentang kesadaran. Kalau kita berpikir sesuatu, kita sadari pikiran apa yang muncul. Nah, kita jangan sampai terseret oleh pikiran itu. Kalau kita terseret jadi bahaya. Lebih baik adalah kita saat dia muncul, oke. Apa sih yang membuat dia muncul? Itu jangan jadi overthinking, jadi lari kemana-mana, bahaya. Ngeri banget. Karena kalau sekali ke bawah aja, ke kail aja. Wah, asik tuh. Tenggelam. Bangkit lagi seminggu kemudian. Kalau benar banget. Kalau seminggu bangkit. Kalau nggak sebulan kemudian. Kalau sebulan bangkit. Setahun kemudian. Kalau setahun bangkit juga. 10 tahun kemudian. Kalau 10 tahun bangkit juga. Nggak semua orang bisa. Iya sih. Ada banyak orang yang dari udah puluhan tahun hampir nggak pernah bangkit juga. Nggak pernah bangkit ya. Nggak pernah bangkit. Tiarap mulu. Tiarap loh. Ya mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan ini stop tiarap. Iya. Ya kan, stop tenggelam gitu ya, tapi bangkit ya. Gak nyangka ya bapak gua, gak nyangka ya emak gua, gak nyangka ya adek, kakak, gitu ya. Ya. Sudahlah. Jangan dibahas lagi lah, sudahlah. Mau gimana? Move on lah, sudahlah.
bahasa itu lagi nggak kreatif ya coach. Iya. Ini menarik. Jadi topiknya sebenarnya bukan topik ini, tapi ini menarik. Jadi menarik ini. Oh, gitu. Untuk kita perbincangkan. Kenapa? Kita bahas tajam. Mengalami. Iya. Sebenarnya masih ngalamin hal ini. Nggak mungkin nggak ngalamin. Orang terdekatnya, sama pacarnya. Tapi memang loh, saya oke lah ya, terlepas apakah bongkar ini bermanfaat buat teman-teman semua, tapi buat saya pribadi tuh ya, ini kayak satu sarana untuk saya tuh melihat kejaman saya, melihat yang akan datang. Dan puji syukurnya semuanya Jadi, tepat. Lalu tempat saya untuk berbagi, tempat saya juga menyadarkan diri terus untuk sama. aware, Yes. berjaga-jaga, jangan kendor gitu Yes. kan. Sehingga ini yang buat saya luar biasa sih. Investasi yang paling tidak buat saya gitu. Ya kan ya? Buat kita lah ya. Buat kita. Dan setiap kali kita membicarakan ini kan mau tidak mau kita teringat. Sadarkan kembali. Ya, conscious lagi. Untuk, jangan terlena. Mudah-mudahan juga bisa membantu ya buat teman-teman. Banget sih. Ya, karena memang seri ini kayaknya semuanya gizi semua ya. Kadang gitu, ini gizinya apa kebanyakan apa enggak sih? Ya udahlah, ya sudahlah. Ya sudahlah ya. Yang kalau memang kebanyakan mungkin cocok untuk yang butuh. Betul. Ya kan? Sudahlah. Itu kan, ini pertanyaan yang sering banget saya dapatkan adalah gimana sih stop overthinking? Kan kalau pikiran dragging in our mind tuh bisa sampai tenggelam terus kan. Yang sekali katakan adalah kita jangan hidup di masa lampau. Masa lampau akan timbulnya penyesalan, kecewaan. Gitu. Hidup di masa akan datang itu akan timbulnya khawatir, cemas, takut. Itu terjadi kan. So kita be present aja. Hidup saat ini. Boleh nggak sih hidup masa lampau? Boleh. 5-10% aja. Untuk apa? Introspeksi diri. Ini bukan dragging. Wah iya dulu gua ya. Wah itu orang menyebelin banget ya. Wah itu jadi. Kalau saya mungkin sebagai penutup juga lah Yes. Coach ya. Kalau saya lebih gini, jangan kasih ruang. Pokoknya jangan kasih ruang. Otak kita tuh lucu. Kalau ada yang kosong, Isi. dia nggak boleh kosong. Kalau kosong, kan ada yang ngisi. Jadi dia lebih baik dia menetapkan sebuah target apa yang dipikirkan. Dan fokus sama itu. Betul. Karena kalau nggak fokus juga, Kalau tetap aja, posisinya bos. netral, akan ada pemikiran-pemikiran entah dari masa lalu, masa akan datang yang hinggap dan menetap. Jadi lebih baik kalau saya bidik apa yang mau direnungkan. Baik, semua yang mulia, semua yang benar gitu. Semua yang suci, ya kan? Renungkan itu aja. Jadi jangan membiarkan otak kita Ada targetnya apa, ada goalsnya apa, kita bidik yang kita inginkan. Dia bilang adalah kita boleh nggak sih lihat ke belakang, jadi buat introspeksi diri kali ya. ya selama itu membangun. Iya. Tapi kalau tidak membangun jangan kasih ruang. Karena biasanya gini, kejatuhan itu tidak terjadi tiba-tiba. Karena kita kasih ruang yang kecil, melebar ya. dia malah ekspansi. Iya, ekspansi. Kayak jamur gitu, melebar. Akhirnya malah menggerogoti itu kayak rayap ya, kayak karat besi gitu, menggerogoti dari dalam. Nah, lumpuh lah mental kita. Jadi kita punya shield, tiba-tiba hancur lagi. Kayak itu loh, filmnya yang apa tuh, yang pakai apa? Yang di mana sih film ini? Analoginya mirip. Film ini yang superhero, yang di Afrika apa ya? Cat itu loh, Black Panther. Itu kan ada di negara dia kan kayak ada shieldnya, ya, tiba-tiba kayak kebuka, ya. kayak hilang. Nah itu tiba-tiba mulai hantaman itu tiba. Tapi kalau kita tertutup rapat, nggak ada hantaman. Kata kunci jangan ngasih ruang. Nah pertanyaannya lah gimana supaya kita nggak bisa Itu kasih tadi ruang? bidik. Fokus. Iya. Dan contoh kayak satu perenungan yang sederhana gini. Saya merenungkan gini, gila ya. Ngapain gue khawatir gitu ya? Gue percaya, yang episode sebelumnya bahas nih. Gue percaya nih. Contoh ada satu pun hal yang mau membahayakan saya. Sebenarnya antidot, penangkal ataupun cara keluarnya itu sudah disediakan. Itu sangat saya percaya.
Karena saya waktu review hidup saya, beberapa pengalaman saya, iya ya, saya nggak kolaps ya. Saya nggak kolaps ya. Saya nggak kolaps ya. Belief system, ya. Saya nggak kolaps ya. Berarti gini loh, sebelum contoh ada yang merancangkan sesuatu yang buruk buat saya. Tapi si Sang Baiknya. Maha Kuasa itu sebenarnya sudah memberikan rancangan yang menjadi penangkar rancangan buruk ini. Sudah ditempatkan orang-orang tertentu, situasi-situasi tertentu, untuk saya bisa melewati rancangan buruk yang Rancang dibuat oleh si jahat. ya juga ya. Karena ada pengalaman saya sebelumnya begitu. Waktu review ya, iya ya. Lewat juga ya. Pengen gue pikirin ya sudahlah. Nah itu, kita be present ya. Tuh, iya. Be present aja. Nggak usah lihat masa lalu, nggak usah masa depan, be present aja. Benar-benar milih apa yang kita renungin. Itu ada di dalam tangan kita pilihan itu. Jangan memilih yang bisa menjatuhkan kita. Ya mungkin itu tips juga ya buat teman-teman semua ya. Yang apa? Tapi tetap maksudnya ada, buat saya pribadi ada introspeksi dan juga ada planning dan strategi untuk depannya. Betul, pasti dong. Itu ada, dan kita be present untuk. Karena kan planning itu hal yang baik, Nah, itu evaluasi kan. hal yang baik. Iya, itu Ya, dia. tapi kalau hal yang jelek jangan kasih ruang. Karena kayak begitu kita Kasih ruang, lagi fokus nih tiba-tiba ke Grab, wah ini gue gagal gara-gara ini, wah ini emang kurang ajar nih, begitu ada terjadi, langsung. wah itu melebar. muternya kemana-mana tuh. Melebar. Iya. Akhirnya malah menggerogoti kan Betul. semuanya. Tuh, Yang looping tadinya ke bawah. mendapat tempat 1%, jadi 2, 5, 10, 15, 100%. 20. Lalu yang harusnya mendapat tempat, jadi tidak hilang. dapat tempat. Iya. Hati-hati itu emang itu mesti sadar dengan hal itu sih kalau. Apalagi di masa ini ya, betapa itu menjadi hal yang utama. Sangat penting. Iya, Jangan sampai membiarkan benih-benih pikiran sia-sia itu jadi malah menggerogoti kita. meluas. Karena Fokus aja. tekanan dari luar sudah besar, dari dalam Besar juga. pecah. Meledak. Iya, itu dia. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengar jangan meledak, jangan pecah. Ya, yang di luar tidak bisa dikendalikan, yang di dalam bisa kita pilih. Iya. Kalau ya, ada satu kan ngomongnya beyond our control. Udahlah, kita nggak bisa apain juga. Sudahlah. Dan lagi, beyond our control kok. Sudahlah. Kita tidak bisa mengontrol orang, kita tidak bisa mengontrol pikiran orang, kita nggak bisa kontrol emosi orang juga. Yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita, emosi kita. Betul. So, control yourself. Ya jangan berharap bisa ngontrol orang lain atau Sudahlah. kondisi atau keadaan yang lain. Sudahlah. Ya sudah. So, ya sudahlah. Good talk. Tuh, gitu ya. Ya sudahlah. Sudah. Kita harus akhiri sesi ini. Ya sudah lah ya, mudah-mudahan menguatkan ya buat teman-teman juga yang mungkin ya kan merasa bahwa ini kayaknya helpful banget nih. Tips-tips yang tadi disampaikan boleh sharing. Boleh komen juga ya. Boleh. Kalau ada yang mau nanya juga boleh. Aja ya di kolom di bawah. Di Silakan. bawah kolom. Di bawah di sini. Sini Nah, ya, sini kalau ini. Enggak Keluar. Ya sudahlah. Sudah. Nggak apa-apa. So, teman-teman fokus sama apa yang diinginkan, jangan kasih ruang otak Anda untuk berpikir hal yang negatif, Tidak perlu. tidak perlu. Kita fokus sama apa yang kita kerjakan. Kata-kata, ya sudahlah. Itu Ya sudahlah. kadang-kadang kita butuhkan untuk bisa membuat kita tetap sadar dan tetap terjaga. Thank you so much for today. Sampai jumpa.